Bayangkan jika hari ini imanmu diuji, bukan dengan ejekan, bukan dengan kehilangan harta, tetapi dengan rasa sakit yang perlahan membunuhmu. Bayangkan, tubuhmu diseret ke tengah padang pasir Mekah. Matahari tepat di atas kepala, pasir membakar kulit seperti api neraka. Tangan dan kakimu diikat, lalu sebuah batu raksasa dijatuhkan ke dadamu. Napasmu sesak. Dunia mulai gelap. Di sekelilingmu, orang-orang tertawa. Mereka berteriak penuh kebencian. Tinggalkan Tuhanmu sekarang juga, atau kau mati di sini. Dalam kondisi seperti itu, kebanyakan manusia akan menyerah. Satu kalimat saja, satu kebohongan kecil, dan siksaan itu akan berhenti. Namun, dari bibir seorang sahabat Nabi yang nyaris tak bernyawa, keluar kalimat terakhir yang bukan hanya membuat penyiksanya terdiam, tetapi membuat langit dan bumi menjadi saksi keimanannya. Kalimat apa yang sanggup diucapkan saat maut sudah di depan mata? Dan mengapa kalimat itu masih bergema hingga hari ini, menjadi simbol iman yang tak pernah mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cakis yang dirahmati Allah. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, seberapa kuat iman kita sebenarnya? Apakah iman kita masih berdiri kokoh ketika hidup sedang lapang? Ataukah iman itu mulai goyah saat kenyamanan disentuh ujian kecil? Bagaimana jika iman itu tidak diuji dengan kata-kata, tetapi dengan rasa sakit, ketakutan, dan ancaman kematian? Di channel Cakis, kita tidak hanya mendengar cerita, kita diajak merasakan, membayangkan, dan merenungkan perjuangan orang-orang pilihan Allah yang mempertaruhkan segalanya demi satu kalimat kebenaran. Kisah yang akan kita dengar hari ini bukan kisah fiksi, bukan pula legenda buatan manusia. Ini adalah kisah nyata dari seorang sahabat Nabi yang tubuhnya lemah di mata manusia, namun hatinya ditopang langsung oleh langit. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke kisah ini, luangkan sejenak untuk menuliskan di kolom komentar, kamu sedang menonton dari kota mana? Dari Sabang sampai Merauke, dari desa hingga kota besar. Insya Allah, setiap nama kota yang kalian tulis akan kami niatkan dalam doa. Semoga Allah menjaga kalian dan keluarga, melapangkan rezeki yang halal, menguatkan iman di tengah ujian, dan mengumpulkan kita kelak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Cakis, kisah ini bukan hanya tentang masa lalu. Ini adalah cermin untuk hari ini. Tentang bagaimana iman diuji saat tak ada yang membela. Tentang bagaimana keyakinan berdiri ketika dunia memaksa kita tunduk. Pastikan hati kalian siap. Dengarkan dengan perlahan. Resapi dengan jiwa. Karena kisah ini akan mengubah cara kita memandang iman selamanya. Makkah pada masa itu bukanlah kota yang ramah bagi kebenaran. Ia berdiri megah sebagai pusat perdagangan, tempat berkumpulnya kabilah-kabilah besar Arab. Namun di balik hiruk-pikuknya tersimpan wajah kelam peradaban. Berhala-berhala berjajar di sekitar Ka'bah, disembah tanpa nalar, diagungkan tanpa akal. Yang kuat berkuasa, yang lemah diinjak. Nilai manusia diukur dari garis keturunan, harta, dan status sosial. Di tengah kota seperti itulah, hidup seorang laki-laki yang hampir tak pernah dipandang sebagai manusia seutuhnya. Kulitnya hitam legam, tubuhnya kurus, dan pakaiannya sederhana. Ia bukan saudagar, bukan pemimpin kabilah, bukan pula orang yang namanya diperhitungkan dalam pertemuan-pertemuan penting Quraisy. Ia hanyalah seorang budak, milik seorang bangsawan kejam di Makkah. Namanya adalah Bilal bin Rabah. Bilal lahir dari rahim seorang perempuan yang juga budak. Sejak kecil, hidupnya tidak pernah mengenal kata pilihan. Ia tidak memilih di mana ia dilahirkan, kepada siapa ia mengabdi, dan bagaimana ia harus menjalani hari-harinya. Hidupnya adalah perintah dan larangan. Jika ia bekerja dengan baik, ia hidup. Jika tidak, cambukan menjadi jawaban. Dalam sistem jahiliyah saat itu, budak tidak memiliki harga diri. Mereka hanyalah alat. Namun ada satu hal yang tidak diketahui banyak orang.
di balik tubuh yang sering direndahkan itu, Bilal memiliki hati yang jernih. Ia sering menatap langit Makkah di malam hari, memikirkan satu pertanyaan sederhana namun mendalam. Apakah benar batu-batu ini yang menciptakan aku? Ia melihat berhala disembah, padahal ia tahu berhala itu dibuat oleh tangan manusia. Ia melihat tuannya memerintah dengan sombong, padahal sama-sama makan, sama-sama tidur, dan sama-sama akan mati. Di dalam dirinya tumbuh kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Suatu hari, kabar tentang seorang nabi sampai ke telinganya. Seorang lelaki bernama Muhammad SAW yang mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, bahwa semua manusia setara di hadapannya. Tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab, antara bangsawan dan budak, antara kulit putih dan hitam. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Kalimat-kalimat itu menusuk langsung ke hati Bilal. Bukan karena indahnya bahasa, tapi karena kebenarannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bilal merasa dihargai bukan sebagai budak, tetapi sebagai manusia. Ia mendengarkan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi. Setiap kata tentang tauhid terasa seperti air di padang pasir. Ia tidak membutuhkan waktu lama untuk yakin. Hatinya langsung bersaksi bahwa inilah kebenaran yang selama ini ia cari. Tanpa ragu, Bilal memeluk Islam. Namun keimanan di Makkah bukanlah hadiah. Ia adalah tiket penderitaan. Terutama bagi mereka yang lemah. Status Bilal sebagai budak membuatnya tidak punya pelindung. Tidak ada kabilah yang membelanya. Tidak ada keluarga terpandang yang bisa mengancam balik. Ia sendirian. Dan justru karena itulah, imannya menjadi sasaran empuk. Hari-hari berikutnya, suasana di Mekah terasa berbeda bagi Bilal. Tatapan tuannya berubah. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Islam yang ia sembunyikan perlahan tercium. Hingga suatu hari, rahasia itu terbongkar. Sejak saat itu, hidup Bilal memasuki babak baru. Bukan babak kemerdekaan, melainkan babak ujian iman yang paling kejam. Ia belum tahu apa yang akan menimpanya. Ia belum membayangkan bagaimana panasnya pasir, beratnya batu, dan pedihnya cambukan. Yang ia tahu hanya satu hal. Hati ini telah memilih Allah. Dan pilihan itu tidak akan ia tarik kembali. Disinilah kisah seorang budak berubah menjadi kisah seorang pejuang iman. Dan inilah awal dari perjalanan yang akan mengguncang langit dan bumi. Keimanan yang disembunyikan rapat-rapat itu akhirnya tak lagi mampu bersembunyi. Di Mekah, rahasia adalah kemewahan yang hanya dimiliki orang kuat. Bagi seorang budak seperti Bilal, setiap gerak-geriknya selalu diawasi. Nada suaranya, arah pandangnya, bahkan cara ia menundukkan kepala, semua bisa menjadi celah. Hari itu, suasana rumah tuannya terasa berbeda. Tatapan mata yang biasanya dingin kini berubah menjadi curiga. Pertanyaan-pertanyaan kecil mulai dilemparkan, bukan untuk mencari jawaban, tetapi untuk menjebak. Dan benar saja, kabar itu akhirnya sampai ke telinga sang tuan. Bilal telah mengikuti agama Muhammad. Sejak detik itu, ketenangan hidupnya runtuh. Keislaman Bilal bukan sekadar keyakinan pribadi di mata Quraisy, melainkan sebuah pembangkangan. Bagi mereka, Islam adalah ancaman terhadap tatanan lama, dan Bilal, seorang budak hitam, dianggap tidak punya hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Hari pertama setelah rahasia itu terbongkar, Bilal dipanggil dengan suara keras. Ia berdiri dengan kepala tertunduk, bukan karena takut, tetapi karena sedang menenangkan hatinya agar tetap teguh. Apa yang kudengar itu benar? Suara tuannya berat, penuh amarah yang ditahan. Bilal diam. Bukan karena ia ragu, tetapi karena ia tahu, satu kata saja bisa mengubah hidupnya selamanya.
Cambukan pertama mendarat tanpa aba-aba. Bukan untuk menghukum tubuh, tetapi untuk mematahkan keberanian. Namun Bilal tidak berteriak. Ia menahan sakit itu dalam-dalam, seolah sedang berbicara dengan Tuhannya sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi neraka yang berulang. Bilal tidak lagi dipukul di dalam rumah, melainkan diseret keluar, ke tempat terbuka, agar semua orang melihat, agar semua budak lain takut. Setiap kali cambukan mendarat, satu kalimat selalu diulang. Tinggalkan agamamu, tilih berhala kami, akui Tuhan-Tuhan kami. Bagi Quraisy, ini hanyalah cara mendisiplinkan seorang budak. Namun bagi Bilal, ini adalah ujian paling jujur dalam hidupnya. Di titik ini, konflik batin mulai menguat. Tubuhnya lemah. Ia tahu jika ia menyerah, semua akan berhenti. Ia bisa kembali bekerja. Ia bisa makan tanpa rasa sakit. Ia bisa hidup, setidaknya menurut ukuran dunia. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, wajah Rasulullah terbayang di benaknya. Ajaran tentang Allah yang Maha Esa kembali terngiang. Tentang kemuliaan manusia di sisinya. Bilal sadar, jika hari ini ia berbohong demi menyelamatkan tubuhnya, maka seumur hidup ia akan menjadi budak. Bukan hanya budak manusia, tetapi budak ketakutannya sendiri. Tekanan semakin meningkat. Siksaan tidak lagi acak. Mereka mulai merencanakan. Mereka ingin menjadikan Bilal contoh. Suatu pagi, saat matahari mulai meninggi, Bilal diseret ke tengah padang pasir. Pasir itu belum sepenuhnya panas, tetapi semua orang tahu. Beberapa saat lagi ia akan membara. Orang-orang berkumpul. Sebagian menonton dengan wajah puas. Sebagian lain menonton dengan ngeri, namun tak berani membela. Di sanalah Bilal direbahkan. Tangan dan kakinya diikat. Dan ketika matahari tepat di atas kepala, panasnya terasa seperti membakar tulang. Di saat itulah, konflik ini berubah. Bukan lagi tentang cambukan. Bukan lagi tentang perintah dan penolakan. Ini telah menjadi pertarungan antara iman dan kematian. Mereka belum tahu bahwa tubuh Bilal memang terikat di pasir. Tetapi hatinya telah terbang jauh, menuju keyakinan yang tak bisa dijangkau oleh cambukan, tak bisa dihancurkan oleh ancaman. Dan disinilah, penderitaan itu akan mencapai bentuk yang jauh lebih kejam. Karena apa yang mereka rencanakan selanjutnya bukan lagi untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menghabisi. Matahari Makkah kini tepat di atas kepala. Bukan lagi sekedar panas, tetapi membakar tanpa ampun. Pasir yang tadi hanya hangat, kini berubah menjadi bara yang menyengat kulit. Dan di tengah hamparan itu, tubuh Bilal tergeletak tak berdaya. Tangan dan kakinya terikat kuat. Namun hari itu, penyiksaan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mereka tidak ingin sekedar mencambuknya, mereka ingin menghancurkan keyakinannya. Seorang lelaki Quraisy memberi isyarat. Beberapa orang berjalan mendekat sambil membawa sesuatu yang membuat sebagian penonton menahan napas. Sebuah batu besar. Lebih besar dari tubuh Bilal sendiri. Batu itu diletakkan perlahan di atas dadanya. Sekejap, napasnya tertahan. Tekanan itu menghimpit paru-parunya. Setiap tarikan udara menjadi perjuangan. Setiap detik terasa seperti satu langkah menuju kematian. Sekarang kita lihat, sampai kapan kau bertahan? Ucap salah satu dari mereka dengan nada mengejek. Pasir di bawah punggungnya membakar. Batu di atas dadanya menghimpit. Cambukan masih sesekali mendarat untuk memastikan ia tetap sadar. Disinilah konflik mencapai tingkat yang berbeda. Ini bukan lagi sekedar fisik.
Ini adalah pertarungan batin yang sunyi. Dalam keadaan seperti itu, pikiran manusia biasanya melemah. Rasa sakit membuat logika goyah. Ketakutan membuat keyakinan kabur. Bisikan-bisikan mulai masuk ke dalam benaknya. Ucapkan saja. Tidak perlu sungguh-sungguh. Allah Maha mengetahui isi hatimu. Kau bisa pura-pura. Selamatkan dirimu dulu. Namun di sela rasa sesak dan panas yang membakar, Bilal justru merasakan sesuatu yang tak terduga. Ketika tubuhnya dipaksa tunduk, hatinya justru terasa semakin tegak. Ia memejamkan mata. Di dalam gelap itu, ia mengingat kalimat tauhid yang pertama kali ia dengar. Tentang Tuhan yang Esa. Tentang keadilan yang melampaui dunia. Tentang kehidupan setelah kematian. Dan tiba-tiba, rasa takut itu mengecil. Salah satu penyiksanya membungkuk mendekat. Bilal, lihat dirimu sekarang. Tidak ada yang akan membelamu. Muhammad tidak di sini. Kaummu tidak ada. Siapa yang akan menyelamatkanmu? Pertanyaan itu menggema. Sunyi sejenak. Memang benar. Secara kasat mata ia sendirian. Tak ada pedang. Tak ada pasukan. Tak ada keluarga bangsawan yang berdiri di belakangnya. Namun yang tidak mereka pahami adalah Bilal tidak merasa sendirian. Setiap tekanan batu itu justru membuatnya semakin sadar bahwa dunia ini sementara. Jika ia mati hari itu, ia mati dalam keadaan mempertahankan iman. Jika ia hidup dalam kemuliaan yang tidak bisa dibeli. Tekanan semakin berat. Mereka sengaja membiarkan matahari terus membakar. Wajah Bilal mulai pucat. Bibirnya kering. Suara nafasnya terdengar berat dan terputus-putus. Sebagian penonton mulai gelisah. Mereka tak menyangka budak itu bisa bertahan selama ini. Salah satu dari mereka berteriak lagi. Tinggalkan Tuhanmu. Hening. Semua menunggu. Bahkan angin seolah berhenti berhembus. Lalu, dengan suara yang hampir tak terdengar, dari bibir yang pecah-pecah itu keluar satu kata. Namun sebelum kata itu terdengar jelas, salah satu penyiksa kembali menekan batu itu lebih keras. Napasnya hampir hilang. Di titik inilah segalanya dipertaruhkan. Antara satu kalimat yang bisa menyelamatkan tubuhnya, atau satu kalimat yang akan mengabadikan namanya dalam sejarah. Dan tak seorang pun di padang pasir itu menyangka bahwa jawaban dari seorang budak yang terhimpit batu akan menjadi gema keimanan yang tak pernah padam hingga akhir zaman. Saat itu, waktu seakan berhenti di padang pasir Mekah. Matahari tepat di tengah langit, tanpa awan, tanpa belas kasihan. Panasnya bukan lagi terasa di kulit, tetapi menembus tulang. Dan di tengah hamparan pasir yang membara itu, terbaring tubuh seorang budak yang nyaris tak bernyawa, Bilal bin Rabah. Batu besar di atas dadanya kini benar-benar menjadi penentu hidup dan mati. Setiap detik, tekanannya makin terasa menghancurkan. Paru-parunya hampir tak bisa mengembang. Udara terasa jauh, seolah ditarik dari dunia lain. Matanya mulai berkunang-kunang. Suara-suara di sekelilingnya terdengar samar, seperti datang dari dasar sumur yang dalam. Para penyiksa saling pandang. Sebagian tersenyum puas, sebagian lain mulai gelisah, bukan karena iba, tetapi karena heran. Seharusnya manusia selemah ini sudah menyerah sejak lama. Salah seorang dari mereka maju, berdiri tepat di samping kepala Bilal. Ia menunduk, lalu berteriak dengan suara kasar yang memecah sunyi. Ini terakhir kalinya. Sebut nama berhala kami, atau kau mati sekarang. Ancaman itu menggantung di udara. Semua mata tertuju pada Bilal. Tak ada lagi cambukan. Tak ada lagi teriakan ramai. Hanya menunggu. Apakah lidahnya akan bergerak mengucapkan kebohongan kecil, atau diam untuk selamanya? Di dalam dadanya, rasa sakit dan iman bertabrakan. Tubuhnya benar-benar berada di ambang kehancuran. Namun justru di titik itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika kekuatan fisik telah habis, ketika rasa takut tak lagi punya tempat, yang tersisa hanyalah keyakinan murni.
Bilal mengumpulkan sisa-sisa kesadarannya. Bukan untuk memohon ampun pada manusia, bukan untuk menyelamatkan jasadnya, melainkan untuk menyatakan siapa yang benar-benar ia sembah. Bibirnya yang kering dan pecah-pecah bergerak perlahan. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun kalimat itu keluar dengan kejelasan yang menggetarkan. Ahad. Orang-orang terdiam. Batu di dadanya belum diangkat. Tekanan masih menghimpit. Namun kalimat itu bukan jeritan kesakitan. Itu adalah pernyataan iman. Penyiksanya terkejut. "Apa katamu?" teriaknya dengan marah. Dengan napas yang tersisa setipis benang, Bilal mengulanginya. Lebih lirih, namun lebih dalam maknanya. Ahad. Ahad. Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Di detik itulah, klimaks keimanan itu pecah. Para penyiksa kehilangan kendali. Mereka berteriak, memaki, dan kembali menekan batu itu sekuat tenaga. Mereka ingin menghentikan suara itu. Mereka ingin memadamkan kalimat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kalimat itu tidak mati. Ia hidup. Ia menggema. Bukan hanya di padang pasir Makkah, tetapi menembus langit, menjadi saksi bahwa ada manusia yang lebih memilih kematian daripada mengkhianati Tuhannya. Sebagian orang yang menonton mulai menunduk. Sebagian membalikkan badan, tak sanggup menyaksikan. Bahkan hati yang paling keras pun mulai retak. Dan sementara tubuh Bilal tergeletak tak berdaya, di sisi Allah, ia sedang berdiri tegak, sebagai simbol iman yang tak bisa dihancurkan oleh batu, tak bisa dipatahkan oleh cambukan, dan tak bisa dibungkam oleh ancaman kematian. Inilah puncaknya, saat seorang budak yang hina di mata manusia menjadi pemenang sejati di hadapan langit. Setelah teriakan dan amarah itu memuncak, sesuatu yang aneh justru terjadi. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada tawa puas. Yang tersisa hanyalah keheningan yang berat, seolah padang pasir ikut menahan napas. Batu besar itu masih berada di dada Bilal. Namun para penyiksanya mulai saling pandang. Mereka kelelahan, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Mereka telah mengerahkan semua cara yang mereka kenal. Ancaman, cambukan, panas, tekanan, dan teror kematian. Namun yang mereka hadapi bukan lagi seorang budak yang ketakutan, melainkan keyakinan yang tak bisa mereka sentuh. Amarah perlahan berubah menjadi kebingungan. Apalagi yang bisa dilakukan kepada seseorang yang bahkan di ambang maut masih mengucapkan kalimat tauhid. Sebagian dari mereka mulai mundur beberapa langkah, bukan karena kasihan, tetapi karena merasa kalah tanpa bisa mengaku kalah. Batu itu akhirnya sedikit digeser, bukan diangkat sepenuhnya, hanya cukup untuk memastikan Bilal masih bernapas. Tubuhnya lemas, nyaris tak bergerak. Kulitnya melepuh, lidahnya kering. Namun wajahnya justru tampak tenang. Disinilah antiklimaks itu terasa begitu kuat. Tidak ada pembebasan dramatis, tidak ada pertolongan mendadak, tidak ada kemenangan yang dirayakan. Yang ada hanyalah seorang hamba Allah yang telah menyerahkan segalanya dan kini terbaring dalam diam. Para penyiksa berbicara dengan suara rendah. Sebagian mengatakan, biarkan saja, dia akan mati sendiri. Sebagian lain mulai khawatir, jika Bilal mati di hadapan orang banyak, cerita ini justru akan menyebar dan menjadi aib. Maka siksaan hari itu dihentikan, bukan karena belas kasih, melainkan karena mereka tidak lagi tahu bagaimana cara mengalahkan iman. Bilal diseret kembali, bukan sebagai budak yang patuh, tetapi sebagai tubuh yang terluka. Langkah-langkah mereka tak lagi tegas seperti sebelumnya. Sorot mata mereka kehilangan keyakinan. Di dalam diam itulah kemenangan sejati mulai terasa. Bukan kemenangan yang terlihat oleh mata, tetapi kemenangan yang bersemayam di langit. Malam pun tiba. Bilal terbaring sendirian.
setiap tarikan napas terasa sakit. Namun di antara rasa perih itu, hatinya dipenuhi ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu ujian ini belum berakhir. Besok bisa jadi lebih kejam, atau mungkin kematian benar-benar datang. Namun ketakutan telah pergi. Ia telah melewati titik terburuk. Setelah seseorang siap kehilangan nyawanya demi iman, tidak ada lagi ancaman yang benar-benar menakutkan. Anti klimaks ini bukan tentang sorak-sorai, bukan tentang perubahan drastis dalam sekejap, melainkan tentang hening setelah badai, saat dunia sadar bahwa ia baru saja menyaksikan sesuatu yang tak bisa dihapus oleh waktu. Dan tanpa mereka sadari, sejak hari itu, mereka tidak lagi sedang menghancurkan Bilal. Mereka justru sedang mengabadikannya. Hari-hari setelah penyiksaan itu berjalan dengan sunyi yang ganjil. Tidak ada lagi teriakan ramai di padang pasir. Tidak ada lagi kerumunan yang menonton dengan wajah puas. Yang tersisa hanyalah bisik-bisik, tatapan ragu, dan kegelisahan yang menyebar perlahan di antara kaum Quraisy. Bilal masih hidup. Itu saja sudah cukup untuk membuat banyak orang heran. Tubuhnya memang terluka parah. Setiap gerakan membuat rasa sakit menjalar. Namun ada sesuatu yang tidak ikut hancur bersama daging dan tulangnya. Ketenangan di wajahnya. Ia tidak menangis. Ia tidak memohon. Ia tidak menyesali pilihannya. Justru ketenangan itulah yang mulai mengganggu. Para penyiksanya mengira teror akan mematahkan iman. Namun yang mereka lihat justru sebaliknya. Semakin mereka menekan, semakin jelas bahwa Bilal tidak bisa lagi dikendalikan. Ia telah keluar dari logika ketakutan dunia. Setiap hari, ancaman tetap ada. Siksaan bisa saja diulang. Namun nadanya berubah. Tidak lagi penuh keyakinan, melainkan seperti orang yang memukul tembok. Keras, tetapi tahu tak akan runtuh. Berita tentang keteguhan Bilal menyebar dari mulut ke mulut. Diam-diam, tanpa pengumuman, tanpa seruan. Sebagian budak mulai saling menatap dengan cara berbeda. Mereka belum berani berbicara. Tetapi di hati mereka muncul satu pertanyaan yang tak pernah ada sebelumnya. Jika Bilal sanggup bertahan, apakah mungkin kami juga bisa? Disinilah resolusi itu mulai terbentuk. Bukan dalam bentuk pembebasan yang dramatis, melainkan pergeseran perlahan di hati manusia. Di sisi lain kota, kaum muslimin mendengar kabar itu dengan hati remuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Namun, beliau juga tahu bahwa setiap tetes darah yang jatuh dari Bilal bukanlah sia-sia. Allah sedang menyiapkan jalan. Hingga suatu hari, datanglah seseorang yang hatinya tak sanggup lagi menahan kabar penderitaan itu. Seorang sahabat yang dikenal lembut namun tegas dalam kebenaran. Ia adalah Abu Bakar. Ia tidak datang membawa pedang. Ia tidak datang membawa ancaman. Ia datang membawa keputusan. Abu Bakar menemui Tuan Bilal tanpa perdebatan panjang, tanpa drama. Ia berkata tegas, "Aku ingin membelinya." Orang-orang tertawa. Untuk apa membayar mahal budak yang hampir mati? Namun Abu Bakar tidak menawar. Ia membayar dengan harga tinggi, sangat tinggi. Bagi dunia itu tampak seperti kerugian. Namun di sisi Allah itulah harga sebuah kemerdekaan iman. Hari itu status Bilal berubah, bukan dengan sorak-sorai, bukan dengan perayaan. Bahkan Bilal sendiri hampir tak sanggup berdiri. Namun saat tali perbudakan itu dilepaskan, ia tidak berteriak bahagia. Ia hanya meneteskan air mata pelan. Bukan karena bebas dari siksaan, tetapi karena Allah telah menepati janjinya. Inilah antiklimaks yang sesungguhnya. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada balas dendam, tidak ada kemenangan yang dipamerkan. Yang ada hanyalah seorang hamba Allah yang kini bebas, namun tetap rendah hati.
Bilal bin Rabah tidak berdiri sebagai pemenang dunia. Ia berdiri sebagai saksi bahwa kesabaran yang paling sunyi justru melahirkan kemenangan yang paling abadi. Dan di titik inilah kisah itu belum selesai. Karena Allah belum mengangkat Bilal ke puncak kemuliaannya. Allah baru saja membuka pintu pertama menuju akhir yang tak pernah dibayangkan oleh manusia manapun. Kebebasan itu tidak langsung mengubah hidup Bilal menjadi mudah. Ia memang telah lepas dari rantai perbudakan, namun bekas luka di tubuhnya masih nyata, dan bekas ujian di hatinya jauh lebih dalam. Hari-hari pertamanya sebagai manusia merdeka dilalui dengan sunyi. Ia tidak mencari perhatian, ia tidak menceritakan penderitaannya, ia tidak menuntut balasan apapun dari dunia. Yang ia cari hanya satu, kedekatan dengan Allah dan Rasul-Nya. Bilal memilih berada di dekat Rasulullah SAW, mendengar setiap nasihat, menghafal setiap ayat, menguatkan iman yang dulu ditempa dengan cambukan dan batu. Dan Allah, yang tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran hambanya, perlahan mengangkat derajatnya dengan cara yang tak terduga. Suatu hari, ketika kaum muslimin membutuhkan seseorang untuk menyerukan panggilan sholat, panggilan yang akan menembus langit dan bumi, Rasulullah SAW memilih Bilal. Bukan karena suaranya paling indah menurut manusia, tetapi karena hatinya paling jujur. Saat Bilal berdiri dan mengumandangkan azan, setiap kata yang keluar dari lisannya bukan sekedar suara, melainkan gema iman yang pernah diuji sampai batas nyawa. Suara yang dulu ingin dibungkam dengan siksaan, kini menjadi suara yang memanggil manusia menuju Allah. Dari seorang budak yang diseret di pasir panas, Bilal berubah menjadi penjaga waktu-waktu suci. Dari tubuh yang dulu diinjak-injak, ia menjadi manusia yang dimuliakan. Namun yang paling indah dari akhir kisah ini bukanlah kemuliaan duniawi. Bukan pula kedudukan di hadapan manusia. Yang paling agung adalah ini. Bilal tidak pernah berubah menjadi sombong. Ia tetap rendah hati, tetap lembut, tetap merasa kecil di hadapan Allah. Inilah akhir cerita seorang sahabat Nabi yang mengajarkan pada kita satu pelajaran besar, bahwa iman yang diuji dengan penderitaan akan berbuah kemuliaan yang tak pernah bisa dirampas oleh siapapun. Dan nama Bilal bin Rabah akan terus hidup selama masih ada azan yang berkumandang di muka bumi. Sahabat Cakis yang dirahmati Allah, kisah Bilal bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin untuk iman kita hari ini. Bilal mengajarkan bahwa iman sejati tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari keberanian untuk tetap teguh saat dunia memaksa kita menyerah. Ia tidak kaya, ia tidak berkuasa, namun ia memiliki sesuatu yang tak bisa dihancurkan oleh siapapun, keyakinan kepada Allah. Jika hari ini kita diuji dengan masalah hidup, ingatlah Bilal yang diuji dengan nyawanya. Jika kita merasa lelah menjaga iman, ingatlah suara Ahad yang diucapkan di bawah batu besar. Semoga kisah ini menguatkan hati kita semua. Jika video ini memberi manfaat, jangan lupa subscribe channel Cakis, like, dan bagikan agar lebih banyak orang ikut terinspirasi. Tuliskan juga di komentar pelajaran apa yang paling menyentuh hati kalian. Insya Allah, di video berikutnya, kita akan kembali bersama kisah sahabat Nabi lainnya yang tak kalah menggetarkan dan penuh hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.